Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan siang hari ini, kami dari Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan peran Balai Harta Peninggalan dalam PKPU dan Kepailitan melalui webinar yang diselenggarakan pada hari ini. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, Balai Harta Peninggalan atau yang kita kenal dengan West End Boedelkamer itu berdiri pada tahun 1624, di mana berdirinya BHP ini atau Westkamer ini didirikan oleh VOC untuk mengurus kepentingan para ahli waris dari anggota VOC. Adapun Balai Harta Peninggalan ini merupakan unit pelaksana teknis yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Adapun tugas BHP sendiri yaitu mewakili dan mengurus kepentingan orang atau badan yang karena hukum atau putusan penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa fungsi Balai Harta Peninggalan saat ini. Yang pertama adalah fungsi sebagai perwalian atau kodgi, kemudian pengampuan kuratsle, ketidakhadiran afesikheid, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya ataupun onbeheer de nalatenschap, kemudian penerbitan surat keterangan hak mewaris khususnya untuk Timur Asing non-Chinese, kemudian pengurusan dalam PKPU dan kurator dalam kepailitan. Selain itu, BHP juga berfungsi melakukan pengelolaan uang pihak ketiga dan pendaftaran serta pembukaan wasiat rahasia tertutup atau testamen holografis. Di Indonesia terdapat 5 BHP. Yang pertama adalah di DKI Jakarta dengan wilayah kerja terdiri dari 8 provinsi, kemudian Semarang wilayah kerja 2 provinsi, Surabaya wilayah kerjanya ada 5 provinsi, kemudian Medan wilayah kerjanya adalah 8 provinsi, dan Makassar wilayah kerjanya 13 provinsi. Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator itu sejak 1905, yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Kepailitan Failismen Verordening Stablat 1905 nomor 17 Junto Stablat 1906 nomor 348, di mana Failismen Verordening ini diberlakukan sejak tahun 1905 hingga 1998 akibat krisis yang terjadi pada tahun 1997. Kemudian pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, di mana di situ ada unsur kurator lain selain kurator Balai Harta Peninggalan. Sehingga sejak berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, BHP bukan satu-satunya kurator yang menangani kepailitan, tetapi di situ ada kurator lainnya yang merupakan kurator perseorangan. Pada tahun 1905 hingga 1998, kasus kepailitan diajukan ke Pengadilan Negeri. Disitulah maka Balai Harta Peninggalan selain tadi yang ada 5 di 5 provinsi, dibentuk di hampir setiap kabupaten dan kota. Hal ini untuk menindaklanjuti putusan-putusan pailit yang ada di pengadilan-pengadilan di wilayah tersebut. Disitulah maka pengadilan negeri ketika ada permohonan pailit langsung menunjuk BHP, karena pada saat itu belum ada kurator swasta dan hanya ada satu-satunya kurator yaitu Balai Harta Peninggalan. Untuk itu, BHP telah dibentuk di hampir setiap kabupaten dan kota. Perubahan Failismen Verordening yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, disitulah
maka ada unsur kurator swasta, yaitu kurator lainnya, dan pemerintah pada saat itu berdasarkan pasal 281 kemudian menerbitkan Perpres nomor 97 tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Sehingga sejak 1999 kasus kepailitan harus diajukan di 5 pengadilan sesuai dengan wilayahnya yang termuat di dalam Kepres nomor 97 1999 tersebut. Bapak Ibu yang kami banggakan, terkait dengan persoalan kurator, memang di dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 bahwa pengertian kurator ini adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kurator sebagaimana dimaksud adalah BHP dan kurator lainnya. Yaitu, siapa itu kurator lainnya? Yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, kemudian memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta debitur pailit, dan yang terpenting di sini adalah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi melalui keahlian khusus itulah maka organisasi kurator dan pengurus Indonesia sama dengan Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan diklat khusus kurator dalam rangka memberikan pembekalan terkait substansi dan materi kepailitan dan PKPU kepada calon kurator. Di sini nanti kurator setelah menempuh diklat selama 2 minggu, kemudian mengikuti ujian, baik ujian tertulis maupun ujian lisan. Ketika kedua-duanya sudah dinyatakan lulus, baru yang perorangan tersebut bisa melakukan pendaftaran ke kurator dan pengurus di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila belum terdaftar, meskipun kurator itu dengan lulus terbaik, maka dia belum bisa disebut sebagai kurator karena belum ada bukti bahwa dia terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau terkait dengan masalah pengurus, kita mencoba untuk mencari pengertian di Undang-Undang 37, ternyata tidak ada definisi terkait dengan masalah pengurus. Namun apa yang dimaksud dengan pengurus sendiri? Di dalam Black's Law Dictionary 5th edition menyebutkan bahwa fungsi dan tugas pengurus adalah melakukan pengurusan, tidak termasuk melakukan pemberesan atas kekayaan dan hutang-hutang debitur. Unsur penting lainnya dari pengurus di sini adalah bahwa pengurus harus diangkat oleh pengadilan, selain tadi terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan permohonan PKPU, sejauh ini Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, baik debitur maupun kreditur mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan. Namun demikian, ada perbedaan syarat ketika yang mengajukan itu debitur dan kreditur. Ketika debitur mengajukan PKPU di ayat 2, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur. Ini syarat apabila yang mengajukan PKPU itu adalah debitur itu sendiri. Namun, kreditur juga diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU dalam rangka restrukturisasi utang debitur, di mana syarat untuk kreditur sendiri juga hampir sama. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberikan PKPU untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang dari krediturnya.
bahwa sesuai pasal 225 ayat 2, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memuat dua unsur penting. Yang pertama adalah pengurus diangkat oleh pengadilan. Meskipun tugas pengurus tidak seperti tugas kurator, ya, hanya membantu melakukan pengurusan debitur, tetapi dia mempunyai satu legitimasi tanpa diangkat, ya, oleh pengadilan tidak akan bisa melakukan tugas pengurus. Kemudian bersama-sama debitur melakukan pengurusan harta debitur. Di sini kenapa dikatakan bersama-sama debitur? Artinya selama PKPU sudah diberikan kepada debitur, maka debitur tidak juga semena-mena semaunya sendiri melakukan pengurusan hartanya, meskipun tidak kehilangan haknya untuk mengurus, tetapi dalam hal pengurusannya tentu harus ada persetujuan, ya, dari pengurus. Kemudian jika terjadi kewajiban yang timbul dari tindakan debitur yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur, bukan harta debitur yang PKPU. Tetapi sejauh menguntungkan harta debitur, itu bisa ataupun dapat dibebankan kepada harta debitur. Kemudian pasal 240, selama PKPU, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh harta atau sebagian hartanya. Jadi harus di sini sudah jelas legitimasi dari pengurus adalah memang benar-benar tindakan dari pengurus harus atas persetujuan tindakan debitur harus atas persetujuan dari pengurus. Kalau kita melihat peran sentral dari pengurus itu ada di pasal 222 ayat 2. Kemudian ayat 3, ya. Pengurus memiliki peran penting. Apa perannya? Yaitu hanya untuk menghantarkan debitur dalam rangka mencapai perdamaian dengan para krediturnya. Disinilah peran sentral dari pengurus. Jangan sampai justru pengurus ini malah menggiring, ya, satu keinginan agar debitur ini dipailitkan. Itu harus dihindari karena tujuan dari PKPU adalah tidaknya agar debitur itu sendiri tidak dipailitkan, agar bisa merestrukturisasi, menjadwalkan ulang kembali, agar dapat tetap melanjutkan usahanya tanpa terganggu dengan proses pemberesan dan pengurusan apabila atau likuidasi lah, ya. Kalau di sini tidak likuidasi, untuk itulah peran pengurus sangat sentral. Bagaimana menciptakan agar debitur dan kreditur itu bisa mencapai suatu kesepakatan perdamaian yang kemudian untuk disahkan dalam sidang homologasi oleh majelis hakim. Terkait dengan masalah pengurus, tugas pengurus di Undang-Undang 37 tahun 2004, diantaranya adalah di pasal 223, kemudian 240, ayat 2, kemudian 240 ayat 4 dan 5, 242 ayat 1 dan 2, pasal 252, 253, dan 255. Ini adalah tugas-tugas pengurus yang terdapat di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Mana yang menjadi kewajibannya, kewenangannya, haknya, dan lain sebagainya yang harus diketahui oleh teman-teman yang akan ataupun diangkat sebagai pengurus. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, kita tiba saatnya terkait dengan BHP selaku kurator dalam kepailitan. Di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tidak ada kata BHP di dalam hal pengurus. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, dapatkah BHP menjadi pengurus? Sedangkan di dalam Undang-Undang 37 tidak memberikan wewenang BHP menjadi pengurus. Dalam praktek terjadi karena BHP ini pada dasarnya adalah demi hukum, ya. Sama, ketika kepailitan itu diajukan, debitur, kreditur, atau pihak berwenang lainnya mengajukan permohonan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, maka demi hukum hakim harus mengangkat BHP selaku kurator. Demikian halnya ketika permohonan PKPU, debitur, kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan pengurus, maka demi hukum pengadilan akan menunjuk BHP selaku pengurus. Meskipun tidak diatur di dalam pasal Undang-Undang 37 tahun 2004, tapi patut diingat bahwa tugas BHP adalah melaksanakan putusan maupun penetapan
hakim pengadilan, majelis hakim. Ketika sudah ada putusan, maka putusan yang memerintahkan BHP saya pikir itu berlaku sebagai undang-undang dan sebagai landasan hukum BHP untuk melakukan pengurusan ataupun pengurus ya dalam hal diangkat dalam hal PKPU. Adapun kewenangan BHP baik sebagai pengurus maupun sebagai kurator sejatinya tidak berbeda ya dengan kurator lainnya ataupun kurator swasta. Pada kesempatan ini kami mengklaster apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi kewajiban dan keharusan, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kurator, dan apa yang menjadi hak dari kurator itu sendiri, baik itu kurator swasta maupun kurator BHP. Kewenangannya sama, kewajiban dan keharusannya sama. Tugas dan tanggung jawabnya sama, haknya mungkin yang berbeda. Hak kurator menerima imbalan jasa fee ya berdasarkan pasal 76, mendapatkan imbalan jasa yang besarannya ditentukan pedomannya berdasarkan Permenkumham. Namun hak dari BHP untuk mendapatkan fee tidak untuk personil BHP tetapi masuk langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ini yang membedakan antara hak BHP sebagai kurator dengan hak perseorangan sebagai kurator. Bahwa di dalam pasal 15 disinilah kenapa BHP sangat dibutuhkan ya. Karena pasal ini kalau tidak ada termasuk yang tadi pengurus, ketika tidak ada pihak yang mengusulkan kurator maupun pengurus, maka siapa yang akan diangkat? Disinilah, makanya tadi ada tugas BHP adalah sebagai kurator, pengampu. Ya, pengampu kurator sama dengan kepailitan. Ketika seseorang dinyatakan pailit, ya debitur dinyatakan pailit, itu berada dalam pengampuan. Siapa yang bertugas? Yaitu BHP, ya kurator. Di situlah salah satu fungsi pengampu sama dengan fungsi BHP sebagai kurator di dalam kepailitan. Adapun akibat dari pailit itu sendiri, Bapak Ibu, sudah kita inventarisir juga. Ada beberapa pasal mengingatkan kembali bahwa akibat dari pailit ini memang sangat luar biasa. Maka saat pandemik ini, bagaimana kita berusaha untuk menghindari ya adanya putusan pailit dengan semakin banyaknya kita berusaha untuk melakukan restrukturisasi atau PKPU. Kalau memang PKPU tidak dimungkinkan sekali ya mau tidak mau putusan pailit menjadi satu jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara hutang piutang. Bahwa saat pandemik ini tidak sedikit debitur yang gagal bayar terhadap kreditur ya, terutama hutang-hutang yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar. Disinilah kemudian kasus permohonan PKPU meningkat tajam ya berdasarkan data yang kami peroleh ya mungkin di beberapa media dan lain sebagainya. Peningkatan permohonan PKPU dan pailit selama pandemik itu mencapai 50% dari tahun-tahun sebelum pandemik. Artinya kalau sebelum pandemik ada 400 perkara, berarti sekarang sudah meningkat menjadi 600. Tetapi justru ketika saya mau seminar mencoba mengambil data, ternyata permohonan PKPU dan pailit itu kelihatannya lebih ya, peningkatan lebih dari 50% karena banyak sekali. Untuk pailit dan PKPU juga saya lihat ada 400-an sekian lah yang sudah diajukan. Kalau kita melihat data ya di direktori pendaftaran di Mahkamah Agung terkait dengan pendaftaran PKPU maupun pailitan. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama pengertian pailit ini yang sangat mungkin ditakuti ya oleh para debitur karena semua aset ya disita secara umum ya oleh kurator ya, kemudian debitur tidak dapat melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap hartanya sendiri ya ketika putusan pailit itu sudah dijatuhkan. Semua diambil alih oleh kurator ya. Disinilah yang kemudian banyak sekali ya kita juga menghindari kira-kira kepailitan ini merupakan jalan terakhir lah ya ketika PKPU ataupun restrukturisasi ini memang sudah tidak bisa dihindari, gagal dan lain sebagainya, perdamaian gagal, maka kepailitan bisa menjadi solusi terakhir. Bukan berarti kepailitan itu jelek, tidak, karena kepailitan ini juga merupakan salah satu media dalam rangka menyelesaikan hutang piutang ya yang memiliki asas poin concernnya dijaga, kelangsungan usahanya, asas keadilan
ya, karena semua kreditur mempunyai hak dan mempunyai tuntutan yang sama. Pembagian susunan kreditur juga sudah ya sedemikian bagusnya disusun. Ada kreditur separatis, preferen, konkuren ya. Ini sudah sesuai dengan haknya masing-masing yang memang sudah diatur terlebih dahulu di dalam KUH Perdata. Dan di kepailitan ini hak-hak dari semua kreditur dilindungi ya. Mana yang menjadi kreditur separatis ya yang didahulukan, kemudian preferen, konkuren ini di dalam Undang-Undang Kepailitan sudah sangat luar biasa diatur. Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, ini ada beberapa kewajiban kurator adalah mengumumkan ya, mengumumkan. Kalau kita melihat di Undang-Undang 37 tahun 2004, pengumuman itu cukup banyak, dari mulai pengumuman pilot pasal 15 ayat 4 ya. Kemudian ketika pilot itu ada perdamaian, putusan perdamaian harus diumumkan. Kalau pilot itu dikasasi, putusan kasasi harus diumumkan. Ya, kasasi di PK lagi ada putusan PK harus diumumkan. Nah, nanti ketika sudah mulai proses, penetapan daftar tagihan pun harus diumumkan ya. Kemudian daftar pembagian diumumkan, pemanggilan para kreditur semua. Jadi kalau kita melihat pengumuman yang harus dilakukan kurator itu berdasarkan Undang-Undang 37 itu sangat banyak. Dan ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kurator ya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun isi pengumuman sudah diatur ya di Undang-Undang 37, isinya ringkasan putusan pilot, kemudian keterangan jelas mengenai identitas debitur ya, keterangan jelas mengenai identitas komite kreditur apabila ditunjuk ya panitia kreditur, tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Kemudian tempat dan waktu diadakannya rapat kreditur pertama, keterangan jelas mengenai identitas hakim pengawas. Sehingga ini akan memudahkan ya nanti di pengadilan. Karena kepailitan kadang banyak krediturnya. Kalau tidak didahului dengan rapat pra-verifikasi, itu akan memakan waktu rapat verifikasi di pengadilan. Belum lagi bantahan-bantahan ya, yang kemudian berujung pada gugatan renvo prosedur. Kewenangan kurator, tugas dan tanggung jawab kurator, kemudian kewajiban kurator, termasuk tanggung jawab dan hak kurator. Kami kalau berbicara tanggung jawab tentu sangat berbeda juga ya antara dengan kurator swasta dengan kurator pemerintah. Tanggung jawab kurator BHP itu selain kita bertanggung jawab kepada para kreditur, debitur ya, kemudian membuat laporan kepada hakim pengawas secara berkala, kita juga mempunyai tanggung jawab kepada institusi kita, kepada Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, dengan memberikan laporan yang sama yang kita sampaikan kepada hakim pengawas. Tanggung jawabnya beda, karena kita mempunyai tanggung jawab yang double tanggung jawab ya. Kalau kurator swasta mungkin secara pribadi ya, tapi kita, kurator BHP ini tanggung jawab pribadi, jabatan, dan juga tidak terlepas dari tanggung jawab lainnya yang sering dihadapi oleh teman-teman kurator ya. Ada pidana, perdata, gugatan, itu tanggung jawab yang harus kita hadapi. Tapi memang itulah lika-liku kurator balai harta peninggalan. Jadi intinya tanggung jawabnya sedikit berbeda. Demikian halnya dengan terkait dengan masalah pelaporan. Ini berbeda. Audit, kurator tidak pernah diaudit mungkin ya. Swasta ya. Kalau kami diaudit secara internal oleh inspektorat, secara eksternalnya BPK, bahkan termasuk KPK bisa masuk. Kalau kurator swasta nggak ada audit kan. API, IKP, HKPI sebagai induk dari organisasi nggak pernah kan melakukan audit. Kalau kami selalu diaudit setiap tahunnya. Dan terkait dengan masalah biaya pun, nah ini ya termasuk ke dalam serba-serbi ya. Biaya kepailitan ini, misalkan, mohon maaf ini, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, tentu apabila ada ya hal-hal yang perlu kami diskusikan atau perlu didiskusikan bersama, kita membuka kesempatan untuk berdiskusi pada saat live webinar nanti. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.